Selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Akhtar ini dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda pemirsa sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang TVR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, usai pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3%, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut terkesan ambisius. Meski begitu, ia meyakini target ini akan tercapai jika pemerintah mendukung penuh sektor UMKM. Usai pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% dalam pidato nota keuangan RAPBN 2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut terkesan ambisius. Meski begitu, ia meyakini target ini akan tercapai jika pemerintah mendukung penuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mardani meminta pemerintah untuk terus membina dan mendukung permodalan UMKM Indonesia agar bangkit kembali. Bukan target yang kecil, dia target yang ambisius juga. Tapi saya malah di bab ini yakin tercapai karena memang harapan masyarakat yang sudah lama di pandemi dan ingin ekonomi bergerak tinggi ya. Asal betul-betul UMKM dan UMKM-nya diberi kesempatan untuk mendapatkan pasar dan dibantu akses manajemen dan permodalan. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring menambahkan pemerintah harus serius dalam mengelola APBN dengan memperhatikan skala prioritas. Termasuk juga nilai ekspor kita, ada surplus APBN kita 104 triliun misalnya. Tapi ke depan ini kita harus hati-hati, bukan berarti ada surplus kemudian kita lengah karena perang Rusia sama Ukraina ini belum jelas kapan selesainya. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3%, sementara inflasi dipatok sebesar 3,3%. Kebijakan RAPBN 2023 akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Ken dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI menyoroti persoalan tenaga kerja migran Indonesia yang banyak bekerja ke luar negeri melalui proses tidak resmi atau ilegal pemirsa. Dan Komisi 9 mendorong pemerintah memperketat pengawasan khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Dalam kunjungannya ke Kepulauan Riau, Komisi 9 DPR RI menyoroti persoalan tenaga kerja migran Indonesia yang banyak bekerja ke luar negeri melalui proses yang ilegal. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuwene, mendorong pemerintah melalui BP2MI untuk memperketat pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia, karena Kepulauan Riau merupakan salah satu pintu bagi pekerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Harusnya kan ada surat jalan atau apa, pasti dia mau legal apa ilegal pun saya kira dia butuh surat-surat dari yang bersangkutan. Tapi kok kenapa tidak diteruskan atau tidak sampai ke boleh dibilang ke kepala daerah ya, kepala daerah dengan dinas terkait ya, dinas-dinas yang ada di situ, kemudian kaitannya dengan Kementerian Tenaga Kerja juga BP2MI di sini. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay. Ia menilai perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar para pekerja migran Indonesia dapat berangkat ke luar negeri dengan cara yang legal. Bagaimana agar yang pergi secara non-prosedural itu, yang pergi secara ilegal itu ditangkap dalam artian tanda petik itu, kemudian diberikan pembinaan, diberikan arahan, lalu diurus pemberangkatannya sehingga mereka bisa berangkat secara legal. Kalau perlu sebelum berangkat nanti mereka ini dibina dan dilatih oleh Kementerian Tenaga Kerja, karena Kementerian Tenaga Kerja itu punya BLK. Nah, Kementerian Tenaga Kerja itu bisa melatih mereka dulu sehingga nanti yang pergi ke sana itu adalah skill workers, artinya pekerja yang memiliki skill. Dari Kepulauan Riau, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembentukan daerah otonomi baru juga harus memperhatikan persyaratan administratif. Dan tentunya informasi lengkapnya sesaat lagi untuk Anda dan tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Pemirsa, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menyerap masukan akademisi terkait rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Sulawesi Timur. Pembentukan daerah otonomi baru ini harus memperhatikan persyaratan administratif. Badan Keahlian Setjen DPR RI serap masukan akademisi terkait RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Sulawesi Timur. Usai menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema urgensi terkait RUU Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, dosen ilmu pemerintah FISIP Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Rifai, menyampaikan pentingnya literasi kepada masyarakat terkait konsep otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan. Rifai menilai pembentukan Provinsi Sulawesi Timur dapat menjadi solusi terkait rentang kendali wilayah karena jarak calon provinsi tersebut sangat jauh dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Ketika menyusun naskah akademik ini adalah jangan sampai kemudian muncul norma pasal yang kemudian tidak tegas, khususnya terkait dengan penempatan ibu kota. Jangan sampai kemudian kasus di kabupaten, salah satu kabupaten yang Sulawesi Tengah itu akan terulang terkait kalau misalnya norma-norma yang terkait dengan ibu kota ini kemudian ada hal yang diatur yang bisa memunculkan persoalan-persoalan di kemudian hari kalau ini dimakarkan. Sementara itu, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Innocentius Samsul menyampaikan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur perlu mempertimbangkan persyaratan administratif, teknis, ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan untuk mengajukan pembentukan daerah otonomi baru itu biasanya pro dan kontra ya. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Oleh karena itu maka data pemikiran-pemikiran yang berasal dari daerah yang bersangkutan itu sangat penting untuk menjadi bagian dalam menyusun naskah akademik dan draftnya. Dari Sulawesi Tengah, Helmi Dermawan, TVR Parlemen melaporkan. Soal RAPBN tahun 2023, anggota Banggar DPR RI Muhammad Nasir Jamil menegaskan bahwa menjelang tahun politik, APBN dan transfer daerah diharapkan dapat menguatkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Pembacaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 oleh Presiden RI pada sidang tahun MPR RI dan rapat paripurna DPR RI tahun 2022 mendapat berbagai tanggapan dari anggota DPR RI. Anggota Banggar DPR RI Muhammad Nasir Jamil menegaskan, menjelang tahun politik, APBN dan transfer daerah diharapkan dapat menguatkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.
Sebagaimana harapan Presiden pada pidato kenegaraan, pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan bermartabat. Jadi tadi Presiden juga dalam tadi pagi itu kan mengatakan bahwa bagaimana menghadirkan pemilu yang jujur, ya, yang adil dan bermartabat. Nah, harapan saya dalam konteks menjelang tahun politik di tahun 2024, anggaran yang merupakan belanja pusat dan transfer daerah itu bisa dialokasikan untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Sehingga kita harapkan pemilu yang akan datang itu tidak menghadirkan politik identitas, ya, tidak ada polarisasi sosial, dan tidak juga kemudian mempolitisasi, ya. Selanjutnya Nasir Jamil menegaskan pihaknya akan mengakselerasi kembali alokasi RAPBN. Sesuai dengan program prioritas nasional, ia menilai RAPBN tahun 2023 tidak mempunyai perubahan yang signifikan dengan tahun sebelumnya, di mana alokasi dana RAPBN yang sudah diasumsikan untuk tahun 2023 tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Nasir menambahkan, dari dua sumber pendapatan negara, yaitu pajak dan penerimaan negara bukan pajak, yang terpenting adalah pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara bukan dari sektor pajak. Dari Senayan, Jakarta, Raihan dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah diwacanakan akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah benar-benar memperhitungkan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah diwacanakan akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah benar-benar memperhitungkan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski kenaikan BBM bisa mengurangi beban subsidi energi yang terlalu besar dalam APBN. Alokasi subsidi energi dalam APBN tahun 2022 mencapai Rp502 triliun. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Muhtarudin mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi pasti berdampak pada kenaikan inflasi nasional dan bisa menurunkan daya beli masyarakat. Di satu sisi, menurut Muhtarudin, kenaikan harga BBM subsidi tidak bisa dihindari, karena harga mentah minyak dunia sudah melambung lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Apakah memang di saat daya beli masyarakat yang masih dalam tanda petik masih kurang begitu baik, ya, harga itu disesuaikan, nah istilahnya disesuaikan gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu dihitung juga kira-kira kontribusi terhadap inflasi seperti apa nanti kalau ini BBM bersubsidi ini disesuaikan harganya. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan, krisis global menjadi faktor eksternal yang mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Selain itu, anggaran subsidi energi dalam APBN sudah membengkak dan berpotensi bertambah. Jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, maka harga minyak dunia terus naik. Ini akan berpotensi sampai 600-700 triliun. Artinya dari seluruh postur anggaran kita, BBM ini nanti akan menyedot di angka 26% hanya untuk BBM. Bayangkan 26% hanya untuk BBM. Kan ini kan sesuatu yang tidak bagus untuk postur anggaran kita. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berupaya untuk mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan di Indonesia melalui fungsi legislatif. Informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik.
Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK yang sedang dirumuskan Komisi 11 DPR RI didedikasikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi semua elemen masyarakat. Dan pemirsa, rancangan undang-undang ini didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk UMKM yang saat ini perlu mendapat perhatian khusus. Berikut ini pemirsa laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK yang sedang dirumuskan Komisi 11 DPR RI didedikasikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rancangan undang-undang ini didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Setidaknya ada 5 aspek untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Pertama, perluasan jangkauan, produk, dan basis investor. Kedua, mempromosikan investasi jangka panjang. Ketiga, meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan. Keempat, memperkuat mitigasi resiko. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan investor dan konsumen. RUU PPSK diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk UMKM yang saat ini perlu dibina dan dilindungi. Wakil Ketua Balik DPR RI Nurdin menyampaikan, RUU ini tidak hanya ditujukan untuk melindungi pelaku ekonomi atas, namun juga pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Karena kita berharap dengan pengaturan yang lebih baik lagi, hasil yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu akan lebih tercapai lagi. Sekarang kan pengguna uang itu kan UMKM yang katanya itu bisa memperkuat keuangan, itu harus ada jaminan lebih kuat lagi. Jadi masyarakat dengan keuangan negara juga harus diatur betul. Karena semua kan APBN juga itu kan dari ini. Nanti bagaimana perbankan, bagaimana di perpajakan, itu terkait dengan masalah-masalah ini. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan negara itu dan bagaimana mensejahterakan rakyat dengan uang-uang yang kita pelihara. Anggota Balik DPR RI Heri Gunawan mengatakan bentuk koordinasi yang nantinya akan dijalankan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Kemenq, BI, OJK, dan LPS juga perlu diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Di mana kita ketahui bersama ada yang namanya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, terdiri dari pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Keempat bagian ini tentunya akan lebih baik kalau kita coba sinkronkan mengenai pencegahan dan penanganan sistem krisis keuangan, mengingat baru-baru ini kita sudah mengalami pandemi dan juga kondisi global yang masih tidak menentu, terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, dan beberapa perkembangan industri keuangan yang memang sangat masif, seperti contoh adanya uang digital, seperti contoh adanya kripto, seperti contoh adanya industri fintech yang tentunya beberapa bagian ini belum diatur secara gamblang di dalam sebuah undang-undang.
Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, secara garis besar, rancangan Undang-Undang PPSK tidak hanya terkait dengan industri, tetapi juga mengatur bagaimana koordinasi antara lembaga jasa keuangan dengan 4 regulator di pemerintah. Supratman berharap rancangan undang-undang tersebut bisa disahkan pada akhir tahun ini, mengingat potensi inflasi yang bisa terjadi sewaktu-waktu harus diantisipasi. Harap ini bisa selesai tahun ini, karena ini kita butuh betul, ya. Kita butuh betul karena ketidakpastian global. Kita tahu kalau pemerintah menaikkan harga BBM, tentu ini akan menggerek inflasi ya kan. Kalau inflasi naik itu artinya mengurangi daya beli masyarakat. Mengurangi daya beli masyarakat, tahu enggak bahwa PDB kita itu ditopang 52% dari konsumsi masyarakat. Itu artinya pertumbuhan kita itu ditopang oleh konsumsi. Tapi kalau daya beli masyarakat nggak ada, otomatis pertumbuhan kita nggak mungkin tercapai. Ya nggak? Pasti lebih rendah. Nah itu hal-hal yang paling krusial. Kenapa itu penting sekali? Sektor jasa keuangan saat ini diatur secara sektoral dan tidak menyeluruh, sehingga perlu untuk diatur dalam bentuk perundang-undangan khusus yang lebih luas cakupannya. Kehadiran RUU PPSK ini diharapkan dapat menjamin terselesaikannya seluruh persoalan pada sektor keuangan dan berperan secara maksimal dalam pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, donor darah punya sejuta manfaat bagi diri sendiri maupun orang yang membutuhkan transfusi darah. Nah, untuk itu jangan kemana-mana karena kami sudah punya liputan rangkumannya dan tetaplah bersama kami di TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 09. Donor darah punya sejuta manfaat, tidak hanya digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan darah saja. Nah, di sini pemirsa, donor darah ternyata juga memiliki manfaat bagi diri sendiri. Lantas apa manfaatnya pemirsa? Berikut liputan dalam segmen Intips, informasi dan tips hanya untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami sajikan kepada Anda informasi seputar donor darah. Eits, mau kemana tuh? Jangan takut dulu dong, karena mungkin pemirsa takut darah ya. Tonton dulu liputan berikut ini.
akan kami sajikan kepada pemirsa sejuta manfaat dari donor darah, baik bagi pemirsa sendiri maupun masyarakat yang membutuhkan sumbangan darah. Kita jelaskan dulu nih, apa sih donor darah itu? Menurut Palang Merah Indonesia, donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Semua orang bisa melakukan donor darah jika memenuhi persyaratan yang berlaku. Oh, begitu ya. Jadi, menyumbangkan sebagian darah untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan menjadi suatu sumbangan berarti loh untuk kehidupan sosial bermasyarakat. Tidak sulit loh persyaratan untuk menjadi calon pendonor darah. Masih menurut Palang Merah Indonesia, syarat menjadi pendonor darah antara lain sehat jasmani dan rohani, usia 17 hingga 65 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah dan kadar hemoglobin sesuai ketentuan, dan jarak donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya. Tapi ternyata pemirsa, tidak semua orang dibolehkan mendonor darah loh. Pemirsa dilarang mendonorkan darah jika terdapat kondisi-kondisi berikut ini. Tahu nggak sih pemirsa, jika pemirsa rutin melakukan donor darah, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh loh. Dilansir oleh situs kesehatan halosehat.com, ada setidaknya 5 manfaat donor darah, antara lain, menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, menurunkan resiko kanker, membantu menurunkan berat badan, mendeteksi penyakit serius, membantu lebih sehat secara psikologis dan panjang umur. Waduh, banyak sekali ya manfaat donor darah. Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta cukup rutin mengadakan kegiatan donor darah loh. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Korpri Sekjen DPR RI cukup rutin mengadakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh para pegawai bahkan oleh anggota Dewan. Anggota DPR RI, Krisdayanti, ternyata tidak hanya seorang wakil rakyat dan penyanyi multitalenta loh. Krisdayanti ternyata seorang pendonor darah yang rutin menyumbangkan darahnya ke Palang Merah Indonesia. Karena kita tahu bahwa stok darah kita juga di PMI Jakarta juga menyusut karena pandemi kemarin. Jadi kita nggak pernah bayangkan bahwa darah kita ini mungkin bisa membantu saudara kita yang ada di Aceh. Terus teman-teman bisa bayangin setiap hari ada berapa transfusi darah yang dibutuhkan. Ada banyak ratusan ribu kecelakaan di luar sana. Ada ibu-ibu yang sedang meregang kesakitan untuk melahirkan bayinya membutuhkan transfusi darah juga. Ada yang harus cuci darah juga. Jadi sangat-sangat dibutuhkan memang. Hal ini mungkin nggak menjadi satu fokus orang bisa menilai ini adalah bantuan yang real secara morality, it's really humanity. Jadi hal yang sederhana yang sangat berdampak dan kita membutuhkan sekali darah yang memang kondisinya baik untuk saudara-saudara kita di luar sana yang sedang tadi saya bilang perlu transfusi darah, perlu ada kecelakaan di luar sana yang butuh darah. Dampak yang dirasakan untuk diri sendiri ini apa dari donor darah yang bisa menginspirasi mungkin? Betul. Jadi mungkin orang khawatir ya, yang namanya darah diambil itu pasti akan membuat lemes dan lain-lain. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Lewat tubuh kita, lewat sumsum tulang belakang, ini akan menghasilkan darah baru sebetulnya. Jadi regenerasi sel, regenerasi darah baru yang akan justru membuat kita akan jauh jadi lebih stimulate kesehatan kita secara baik, ya. Lalu mendeteksi kalau ada penyakit secara dini juga lebih kelihatan, ya. Untuk efektivitas jantung dan juga kolesterol juga baik, ya. Tadi yang saya bilang di depan juga akan membuat menstimulate kita jauh jadi lebih awet muda, ya. Dan memang efek-efek lainnya adalah ya dalam 2 minggu darah baru kita akan muncul. Kan memang ada tenggangnya ya, ada jaraknya ya. Pendonor itu kan 3 bulan ya. Jadi kita memang itu rutin kegiatan kita lakukan, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ada di luar yang rutin itu. Ketika di DPR itu kan ada partai, ada fraksi gitu ya.
Nah, biasanya tuh kalau nanti ulang tahun fraksi atau ulang tahun partai, itu bisa juga ngadain kegiatan sosial di sini. Sehingga nanti yang donor tuh bukan hanya yang bekerja, beraktivitas di gedung parlemen, tapi juga kadangkala anggota-anggota dari fraksi, dari partai, dari ormas, itu bisa ngambil juga di sini. Nah, itu kegiatan itu biasanya malah lebih banyak itu yang hadir. Kita berharap nanti setelah pandemi ini sudah mulai menurun dan mudah-mudahan segera ya ada statusnya menjadi endemi gitu. Nanti kegiatan-kegiatan itu saya kira akan lebih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Yuk kita rutin mengikuti kegiatan donor darah. Punya sejuta manfaat bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain kan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, jika pemirsa TVR Parlemen nih sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan dan di sekitarnya, saat ini pemirsa bisa mengikuti donor darah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI yang ke-77. Lokasi donornya sendiri, pemirsa, kali ini dilaksanakan di lobi Gedung Nusantara 3 DPR RI, dan pemirsa yang bersedia mendonorkan darahnya juga akan diberikan sejumlah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 24 Agustus 2022. Agenda DPR RI hari ini tampaknya sangat padat pemirsa, diantaranya pagi hari ini Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Jepang. Kemudian ada Komisi 3 DPR RI ini pemirsa raker dengan Kapolri, hingga nanti di malam hari ada Komisi 6 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Investasi Kepala BKPM Republik Indonesia. Dan pemirsa, sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Betul sekali, Anggun. Dan pemirsa, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya, tentu saja Anggun Oktarini. Sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas